Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara melatih mood kita ya. Jadi keinginan kita untuk melakukan sesuatu, jadi mood ya, rasa keinginan gitu ya. Karena orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis itu melakukan sesuatu pun, melakukan keinginan sesuatu pun itu sebetulnya tidak ada ya. Bagi orang-orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis itu memang mood kita itu sempat hilang dan susah sekali ya untuk menimbulkan rasa keinginannya. Nah itu teman-teman ya. Jadi semangat tidak ada, kemudian keinginan pun tidak ada. Setiap hari itu hanya dipikirkannya tentang penyakit dan sensasi gitu ya teman-teman ya. Nah itu video untuk sesi kali ini. Nah seperti biasa, sebelum videonya saya lanjutkan, bagi yang baru bergabung, bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya. Karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Subscribe itu adalah hal yang sangat gratis sekali ya, dan sangat mudah bagi teman-teman. Jadi teman-teman cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus mengeser tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, dimohon juga tombol loncengnya dipijit ya, biar kalian juga dapat notifikasi video saya yang terbaru atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan sering nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis dengan tujuan ya semoga saja video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi orang-orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis sampai membaik, apalagi sampai dengan sembuh total ya, amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, bagaimana sih cara melatih mood kita atau keinginan kita atau rasa keinginan kita itu supaya timbul lagi seperti apa gitu teman-teman ya. Nah teman-teman jangan khawatir ya, karena orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa ingin sesuatu itu tidak ada, wajar saja ya, patut diketahui karena kalian itu sekarang itu sedang mengalami cemas ya. Cemas karena selalu memikirkan tentang penyakit dan pemikiran itu selalu bertambah hingga pemikirannya itu menjadi pemikiran yang terus berkelanjutan ya, bahkan selalu memikirkan tentang bahaya dan selalu mengandai-andai gitu ya. Jangan-jangan saya itu umurnya tidak panjang lagi, jangan-jangan saya ini bla 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 dan lain-lain. Nah itu ya, justru mood kalian itu harus kalian timbulkan lagi, mental kalian harus latih lagi, keinginan kalian itu harus kalian latih lagi, biar keinginan itu seiring dengan waktu nanti berjalan nanti timbul sendiri gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi catatannya jangan terlalu sering aja dulu ya, untuk hal yang paling pertama, jangan dulu memikirkan tentang penyakit ya, jangan terlalu sering memikirkan tentang sensasi gitu ya. Kalau misal penyakit ya sudah penyakit saja, kalian sekarang sedang menderita gitu ya, sedang sakit asam lambung dan anxiety psikosomatis dan rasanya sungguh tidak nyaman, ya sudah jangan dipikirkan saja gitu ya, pikirkannya bagaimana cara menanganinya. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan terlalu dipikirkan tentang penyakit, justru kalian harus berpikir bagaimana cara menanganinya. Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah penyakit yang sepele teman-teman ya. Teman-teman harus tahu ya, bahwa penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah penyakit yang sepele, cuman 1% ya. Kalau dihitung dari persentase itu hitungannya cuma 1%, dan 99%-nya itu adalah pemikiran yang negatif. Nah itu teman-teman ya, jadi kalian fokus saja cara menanganinya seperti apa. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian cara melatih
mental kita, keinginan kita supaya hadir lagi ya. Beda kan ya dulu kalau sedang sebelum terkena asam lambung, kena asiatis psikosomatis, keinginan, hobi, mood kita itu sangat tinggi sekali gitu ya. Kalau lagi santai begini gitu ya, selalu terpikirkan tentang kesenangan ya. Waduh, saya ingin melakukan ini nih. Waduh, saya ingin bermain nih. Waduh, saya ingin jalan-jalan nih. Ada ya, selalu terpintas gitu ya, selalu terlintas dalam pikiran kita ketika kita dulu sebelum terkena asam lambung dan asiatis psikosomatis. Nah, sekarang ketika terkena asam lambung dan asiatis psikosomatis, rasa keinginan itu hilang ya. Jadi rasa keinginan itu tidak ada sama sekali. Jadi kita itu menderita begini gitu ya, menderita, rasakan penyakit. Nah itu untuk saat ini. Nah, cara menghindari seperti itu teman-teman ya, biar mood kita timbul lagi, biar keinginan kita ada lagi, dilatih secara pelan-pelan. Makanya saya tidak putus-putus, saya tidak bosan-bosan di kolom komentar, di video-video sebelumnya. Lakukan hal yang menyenangkan, jangan dulu berpikir tentang hasilnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan sesuatu, kalian berpikirnya begini, wah saya mau melakukan sesuatu juga percuma ya, hasilnya nanti tidak bagus. Jangan seperti itu teman-teman. Jadi lakukan saja hal-hal yang menyenangkan. Contoh ini mungkin berbeda dengan yang lain, tetapi ini untuk kasus saya waktu itu karena saya itu senangnya memelihara burung ya. Jadi waktu itu saya melakukan bikin sangkar burung gitu ya. Jadi saya tidak terlalu memikirkan tentang hasilnya gitu. Yang penting aktivitas saja gitu ya. Jadi lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan hobi yang menyenangkan. Dulu saya senang juga nanam tanaman di depan rumah gitu ya. Tetapi ketika mau melaksanakan, saya juga tidak memungkiri ya, saya juga pernah ngalamin seperti itu ya. Ketika saya mau melakukan nanam tanaman di depan rumah gitu, selalu terlintas dalam pikiran saya, waduh ini saya itu ingin ya melakukan menanam tanaman, tetapi berpikir lagi, ini nanti hasilnya bakal jelek, nanti ini hasilnya tidak bagus, nanti ini hasilnya tidak akan menguntungkan karena saya sedang sakit. Akhirnya tertunda lagi, akhirnya tidak jadi lagi. Nah itu ya, jadi waktu itu saya paksakan, saya tidak memikirkan hasilnya, yang penting penyakit saya terlupakan karena dengan hobi saya gitu ya. Lakukan saja, nanam pohon juga, nanam tanaman juga. Waktu itu saya tidak beres hari itu juga, tidak beres jam itu juga. Contoh ya, saya nanam tanaman di pot yang jumlahnya 5 biji waktu itu bisa berhari-hari ya. Karena apa? Ketika sedang mau ngambil pot ya, pot bunga, waktu itu saya ngambil pot. Ketika ngambil pot kemudian mau ngambil tanah, sensasi datang waktu itu. Saya coba hentikan ya waktu itu. Saya hentikan, saya duduk kembali ke dalam rumah. Saya diam di sini di dalam rumah gitu ya, duduk. Saya termenung, aduh ini kapan mau beresnya gitu ya, sensasi terus-terusan datang gitu ya. Akhirnya saya duduk tenang, kemudian minum air hangat. Setelah beres, saya lakukan lagi gitu ya. Jadi cuma 5 pot itu waktu itu, saya cuma 5 pot itu bisa nyampe 3 hari waktu itu. Itu pengalaman saya, mungkin pengalaman Anda berbeda karena waktu itu saya saking parahnya tentang kecemasan waktu itu. Jadi sebetulnya untuk asam lambung mungkin waktu itu saya sudah agak-agak pulih, agak-agak sehat, tetapi kecemasan yang lama pulihnya justru mengganggu saya waktu itu ya. Ketika cemas datang, akhirnya asam lambung naik lagi, sensasi asam lambung datang lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk mengatasinya, lakukan hobi yang menyenangkan, jangan berpikir hasilnya ya, untuk melatih mood kita biar kembali lagi datang gitu ya teman-teman ya. Selang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu waktu itu rasa keinginan karena sudah terlatih, akhirnya beralih ke hal yang lain. Tanaman sudah beres, akhirnya saya beralih lagi ke hobi yang lain. Waduh, ini sangkar burung, kalau seandainya saya beli burung ya, kalau sangkarnya dibikin begini nanti hasilnya bagus. Nah nanti ada pemikiran yang lain ya, ada pemikiran hobi yang lain, lakukan ya. Saya juga waktu itu sempat berpikir ke sana ya, memelihara burung, kemudian berpikir kalau seandainya sangkar burungnya dirubah begini-begini pasti bagus. Saya lakukan waktu itu.
Dan biasanya sebelum terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya bikin sangkar burung paling lama itu 1 hari waktu itu ya, sebelum terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis. Namun saat terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya menyelesaikan hobi itu sampai 1 minggu waktu itu. Tetapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tujuannya hanya untuk melatih mood kita saja gitu. Lakukan hobi-hobi yang menyenangkan ya. Dan selang 1 minggu, 2 minggu, sampai sebulan, akhirnya mood nanti datang lagi keinginan kita gitu ya. Semangat kita ada lagi. Jadi untuk semangat itu datangnya bertahap-tahap ya. Jadi tidak sekaligus sekarang hari ini dilatih, besoknya sudah sembuh, semangatnya ada lagi. Tidak teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Mungkin buat Anda berbeda, tetapi yang saya rasakan waktu itu seperti itu ya. Jadi cara melatihnya jangan khawatir. Lakukan saja setiap hari, jangan pernah memikirkan hasilnya. Hasilnya mau hancur kayak gitu ya, mau sempurna alhamdulillah. Tetapi kalau misalnya tidak sempurna tidak apa-apa ya. Yang penting kita sudah melakukan hobi. Nah itu teman-teman ya. Jadi apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, coba saja yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kesenangannya ada, kemudian hobinya sudah timbul lagi, itu nanti pekerjaan kita juga akan sempurna lagi teman-teman. Nah itu yang saya rasakan ya, ketika dulu terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi saya tekankan sama kalian, kalau seandainya sekarang itu tidak ada keinginan ya, tidak ada mood, jadi semangatnya tidak ada, hal yang sangat wajar saja gitu ya, karena kalian sekarang sedang sakit. Jadi titip pesan dari saya, biar kalian cepat pulih, biar kalian cepat normal lagi, biar kalian cepat kembali sempurna lagi kayak dulu. Dilatih saja mulai dari sekarang ya. Latih pelan-pelan ya, jangan terlalu keras. Kalau misalkan hari ini ngerjakan belum beres, tidak apa-apa ya. Taruh saja dulu, lanjutkan lagi besok atau lanjutkan lagi nanti ketika kalian sudah mulai enak lagi gitu teman-teman ya. Jadi pekerjaannya jangan terlalu diporsir harus beres tidak teman-teman ya. Karena kalau misalkan bekerja atau melakukan hobi, kalau misalkan sudah datang tidak senang gitu ya, itu kalau dipaksakan nanti kita akan pusing sendiri gitu teman-teman ya, akan pusing sendiri, kemudian cemasnya datang lagi, lelahnya tambah lagi karena bebannya ada lagi gitu ya. Makanya lakukan pekerjaannya, lakukan hobinya yang menyenangkan, yang tidak ada bebannya. Kenapa saya berkata jangan melihat nanti hasilnya bagaimana? Kenapa? Soalnya kalau dikatakan seperti itu, dikatakan hasilnya harus bagus, itu ada beban tersendiri di pikiran kita ya. Ada beban, ada mental tersendiri ya. Karena takutnya hasilnya jelek, nanti gimana? Wah pikirnya pokoknya panjang sekali ya. Jadi lakukan saja pekerjaan yang menyenangkan, lakukan saja hobi yang menyenangkan, jangan pernah berpikir hasilnya ya. Yang penting kalian melakukannya dengan rasa senang hati gitu ya. Jadi nanti keinginan itu timbul dengan sendirinya tanpa kita minta. Kalau seandainya ini pekerjaannya beres ya, hobi kita beres, sudah menyenangkan gitu ya, nanti ada timbul lagi keinginan yang lain, lakukan lagi. Nanti kalau sudah beres ada keinginan lagi yang lain, lakukan lagi. Bertahap, nanti semangatnya datang lagi ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi latih saja dari mulai sekarang pelan-pelan ya. Jangan terlalu memaksakan gitu. Dengan catatan, yang penting kalian melakukannya dengan menyenangkan ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi cara melatih moodnya seperti itu ya. Kalau misalkan itu waktu itu cara melatih saya, keinginan saya, mental saya memang seperti itu. Tetapi kalau misalkan Anda punya jalan tersendiri, silakan saja kalau selama itu tidak ada bebannya gitu ya, beban pikiran atau beban permasalahan tinggalkan ya. Jadi lakukan saja yang tidak ada bebannya. Nah itu teman-teman video dari saya, cara melatih moodnya, cara melatih mental atau melahirkan keinginan lagi. Karena memang untuk terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa keinginan itu tidak ada, makanya harus dilatih lagi biar kita itu hidupnya sempurna lagi dan berwarna lagi. Nah itu teman-teman video dari saya, titip ya buat orang-orang yang
baru bergabung, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu karena subscribe itu tidak memerlukan biaya. Ada hal yang sangat mudah sekali, kalian tinggal memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Nah, itu video dari saya dari season ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi tentang hal yang lainnya di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.